Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marsya Nabi dari SMA Negeri 1 Maupunggo, Kabupaten Nagekil. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran siklus 2. Selamat menikmati. Baik, selamat pagi. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu ingatkan sekali lagi, matikan mikrofonnya pada saat kegiatan pembelajaran. Terus hidupkan kamera pada saat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, apabila ingin bertanya atau menjawab pertanyaan dari Ibu, hidupkan mikrofonnya. Baik, selamat pagi anak-anakku. Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, terima kasih. Baik, semoga kita sehat selalu dan jangan lupa kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa bertemu kembali di sini dan menikmati hari yang baru. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Yulita Bella untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih, Bu. Teman-teman dan Bu Guru, marilah kita mengambil hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara iman Katolik. Dalam Bapa, Bapa di dalam surga, kita mengikuti kegiatan pembelajaran kami dengan baik. Namamu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Yulita. Bagaimana hari ini hadir semua? Ya, Bu. Baik. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, kebutuhan dan kelangkaan. Apa kalian masih ingat tentang ekonomi? Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi? Yulita? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk menyampaikan jawaban tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas perilaku manusia atau sosial, yaitu berupa kegiatan, produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mulgida. Baik, apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan? Ada yang masih ingat apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan? Ibu, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi untuk mencapai kemakmurannya. Baik, terima kasih. Berarti Anda semua ingat materi minggu lalu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi itu dibagi menjadi 2 kompetensi dasar. Yang pertama itu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Terus yang kedua, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Dengan tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan TIPEK, dengan menggunakan problem basic learning, peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyajikan masalah
yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Baik, hari ini kita akan membahas ada dua masalah pokok ekonomi. Ada masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Apa sih masalah ekonomi itu? Apakah kalian masih ingat tentang kelangkaan? Ada yang masih ingat apa itu, apa yang dimaksudkan dengan kelangkaan? Adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai ukur sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian. Baik. Pada hari ini ada dua masalah tadi, ada masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Lebih jelas, anak-anakku sekalian, perhatikan PowerPoint yang Ibu tayangkan. Ini ada masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Baik, masalah ekonomi klasik itu dibagi atas 3, ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Kita lihat yang pertama itu tentang masalah produksi. Masalah produksi itu bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua. Terus yang kedua, masalah distribusi, yaitu distributor menentukan bagaimana barang dan jasa bisa sampai ke konsumen yang membutuhkan atau bagaimana cara menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, distribusi itu dapat dilakukan dengan distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Terus yang ketiga, masalah konsumsi. Konsumsi itu pemakai. Konsumen menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada atau kegiatan memakai, menghabiskan, mengurangi kegunaan satu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Baik, itu tentang masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik tadi dibagi atas 3. Ada masalah produksi, ada masalah distribusi, dan ada masalah konsumsi. Coba apa yang kalian tahu, apa yang dimaksudkan dengan produksi tadi? Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksudkan dengan produksi? Produksi adalah kegiatan mengelola dan menghasilkan barang atau jasa. Baik, itu produksi itu kegiatan mengolah atau menghasilkan barang atau jasa. Kalau distribusi itu bagaimana? Distribusi itu dibagi atas 2, yaitu distribusi langsung. Artinya, menyalurkan barang secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantaraan. Contohnya, penjual nasi goreng memproduksikan nasi gorengnya sendiri dan langsung menjual kepada konsumen atau pembeli. Sedangkan distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen pada konsumen melalui perantaraan, misalnya melalui pedagang besar, agen, makelar, eksportir, dan importir. Baik, terima kasih untuk Yulita Bella. Yang berikut masalah konsumsi. Coba apa yang dimaksudkan dengan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Maria Dominga. Baik, yang kedua, yang berikutnya itu
masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern itu dibagi atas 3, ada what, ada how, dan ada for whom. Yang pertama itu kita berbicara tentang what. What itu apa? Maksudnya barang apa yang akan diproduksi dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhannya terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Terus yang kedua, how. How itu bagaimana? Bagaimana cara memproduksi barang? Masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi satu barang yang paling efisien. Terus yang ketiga, for whom. Untuk siapa barang diproduksi? Masalah ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen. Baik, itu masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern tadi dibagi atas 3, ada what, ada how, dan ada for whom. Atau ada apa, barang apa yang harus diproduksi, terus bagaimana cara barang itu diproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi. Bagaimana? Sudah mengerti semua tentang materi ekonomi klasik dan ekonomi modern? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah lagi, nah sekarang Ibu tanya lagi. Coba apa yang dimaksudkan dengan produksi tadi? Ayo. Saya Bu, Dominga. produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Coba yang lain lagi. Apa yang dimaksudkan dengan distribusi? Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Baik, terima kasih. Nah, dari 2 materi tadi, ada ekonomi klasik dan ekonomi modern. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tersebut? Yang bisa menyimpulkan materi ekonomi klasik dan ekonomi modern? Baik. Mulkida. Yang Bapak saya simpulkan dari materi yang Ibu sampaikan tadi tentang ekonomi klasik dan ekonomi modern, yaitu ekonomi klasik bertujuan untuk mencapai kemakmuran, yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang memerlukan. Jadi dia saat dia sudah memenuhi berarti dia sudah mencapai kemakmuran yang dibutuhkan. Dan ekonomi modern yaitu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lebih kompleks seperti keterbatasan sumber daya. Hanya itu kesimpulan dari saya, Bu. Baik, terima Ya. kasih untuk Mulkida. Berarti sudah mengerti semua tentang materi ekonomi klasik dan ekonomi modern. Baik, untuk tugasnya itu, untuk tugas, Ibu kirim tugasnya lewat Google Classroom. Silakan cek masing-masing di Google Classroom. Yang berikut, untuk materi minggu depan, yaitu masih tetap KD yang sama, tapi dengan materi pokoknya itu tentang sistem ekonomi. Sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Maria Dominga memimpin kita dalam doa. Ibu guru serta teman-teman, marilah kita ambil sikap untuk berdoa.
Bagi yang beragama Katolik, itulah doa yang saya bawakan ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa ya Tuhan Kristus. Puji serta syukur kami dapat melakukan kegiatan kami ini